kasih kesempatan yang diberikan oleh saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Oswaldus Huda, biasa dipanggil Seret, semester 3A3, Prodi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Sekarang saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen mengenai mata kuliah teori pembangunan. Pertama, intisari dari paradigma teori-teori pembangunan. 1. Teori modernisasi. Teori ini menjelaskan bahwa proses sistematik yang melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalam industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, dan sebagainya. Modernisasi diartikan sebagai proses transformasi, dinamakan struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. 2. Teori ketergantungan. Teori ini digambarkan sebagai proses keterbelakangan atau proses pembangunan diberikan label sebagai ketergantungan. Dalam pembangunan teori ketergantungan lebih memperhatikan sifat dari proses pertumbuhan ekonomi dan memandang pembangunan sebagai pembebasan dari hubungan yang menindas dan eksploitatif baik antar manusia maupun antar bangsa. 3. Teori pasca ketergantungan. Seperti ditemukan sebelumnya bahwa teori pasca ketergantungan merupakan reaksi atau teori yang menolak teori ketergantungan. Namun dalam penjelasan berikut ini hanya diuraikan dua teori baru dalam kelompok teori-teori pembangunan yang mencoba memecah masalah-masalah yang terdapat pada teori ketergantungan seperti yang dijelaskan oleh Budiman 1995, yaitu teori artikulatif dan teori sistem dunia. 4. Teori pembangunan keberlanjutan, artinya suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya, arah investasinya, orientasi, pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan dilakukan secara harmonis dan memperhatikan potensi saat ini di masa depan. 5. Teori pembangunan manusia berarti pertumbuhan positif dan perubahan dalam tingkah kesejahteraan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya. Yang kedua, pendapat saya tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19. Normal beberapa bidang antara lain: 1. Pembangunan di bidang ekonomi. Pembukaan normal akan mengambilkan bentuk yang berbeda tergantung negara dan wilayah dengan sektor bisnis serta cara berbeda dan kecepatan yang berbeda. Banyak masalah yang perlu dipertimbangkan seperti kestabilan pola pikir,
konsumen dan bagaimana memotivasi dan memastikan keselamatan pekerja. Beberapa besar permintaan pasar akan kembali. 2. Pembangunan di bidang politik. Respon dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 tentang otonomi daerah di saat krisis tentang wabah penyakit menular. Upaya dan pembiayaan merupakan kewajiban pemerintah pusat. 3. Pembangunan di bidang sosial. Pemerintah tengah mempersiapkan tantangan sistem kehidupan yang baru atau new normal agar berangsur-angsur dapat berjalan seperti sedia kala dengan tetap memperhatikan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan pandemi virus corona baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Yang keempat, pembangunan di bidang pendidikan. Pandemi virus corona mengakibatkan perubahan secara tiba-tiba dalam kesehatan individu dan aktivitas masyarakat. Membaca dampak perubahan yang luar biasa untuk semua bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 100% di sekolah secara tiba-tiba mengalami perubahan secara deratif. Tak bisa dipungkiri 50% pelajar dan mahasiswa berasal dari masyarakat yang berpenghasilan dan menengah. Yang kelima, pembangunan di bidang keagamaan. Pada masa pandemi ini, semua tempat ibadat ditutup dan banyak orang melakukan ibadat hanya di rumah saja bersama keluarga, baik dipimpin secara mandiri dari salah satu anggota keluarga maupun melalui live streaming. Hal ini dilakukan agar bisa mencegah penularan dari virus corona ini. 6. Pembangunan di bidang lingkungan. Dampak positif ditandai dengan penularan emisi gas rumah kaca, kualitas perairan dan udara perkotaan, serta peningkatan keanekaragam hayati. Namun dalam pihak dampak negatif dirasakan terutama pada sektor persampahan dan kehitaman. Jumlah sampah plastik dan medis yang dihasilkan bertambah dan juga makin meningkat. 3. Strategi pembangunan dengan paradigma. Pemahaman ini berkaitan dengan pemahaman yang berhubungan dengan ekologi manusia yang menjadi pusat perhatian manusia. Ekologi manusia menjadikan landasan berkembangnya paradigma dengan ketertiban langsung masyarakat Wirajaya yang kehidupannya sungguh sangat memperhatikan dalam semua fasilitas kebutuhan masyarakat tersedia dengan baik sehingga banyak mengalami terjadi kesulitan untuk membantu di bidang perekonomian dan di bidang lingkungan. Upaya negara dan masyarakat dalam mengambilkan peran guna mengatasi permasalahan pembangunan di Desa Wirajaya. Keterlibatan negara dan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan kewajiban
harus dijalankan supaya masalah yang dialami masyarakat dapat diselesaikan dengan baik agar kehidupan masyarakat selalu diperhatikan dan kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi oleh masyarakat. Terima kasih.